Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di For This Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan informasi terkait jadwal seleksi guru PPPK tahun 2022. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru berkunjung pada channel ini, silahkan bisa subscribe, like, dan komen terlebih dahulu agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Mari kita buka terlebih dahulu laman guru.ppk.kemendikbud.go.id. Nah, ini merupakan laman resmi yang digunakan untuk melakukan pengumuman-pengumuman terkait seleksi guru ASN PPK tahun 2022. Di sini terdapat beberapa menu, ya, sudah kami jelaskan pada video selanjutnya. Pada video sebelumnya, silahkan Bapak Ibu bisa dicek kembali apabila belum melihat video sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke tampilan progres. Nah, kalau beberapa hari kemarin itu progresnya masih di APK, untuk sekarang ini sudah memasuki proses integrasi sistem data. Nah, tinggal 2 tahap lagi maka pembukaan pendaftaran rekrutmen guru ASN PPPK tahun 2022 akan segera dibuka di laman SSCASN. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita masuk saja atau lihat langsung ke jadwal yang sudah dirilis oleh Kemdikbudristek. Nah, pengumuman seleksi akan diumumkan tanggal 25 Oktober 2022. Lalu di tanggal 20 Oktober itu juga akan dibuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang termasuk dalam prioritas 1, yaitu Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang belum mendapatkan penempatan. Nah, ini akan dibuka tanggal 25 hingga tanggal 7 November. Nah, waktunya 14 hari. Bagi Bapak Ibu yang termasuk kategori B1, silahkan bersiap untuk segera login pada website SSCASN. Lalu di situ akan ada pemberitahuan terkait Bapak Ibu akan ditempatkan di mananya. Silahkan Bapak Ibu dipertimbangkan sebaik mungkin, karena nanti akan ada pilihan bersedia ditempatkan atau tidak. Jika bersedia, maka Bapak Ibu akan segera melakukan tugas di tempat yang sudah ditetapkan. Apabila Bapak Ibu tidak bersedia, maka Bapak Ibu akan menjadi P2 ya. Jadi ketika Bapak Ibu menolak atau tidak menerima penempatan yang sudah diumumkan oleh Kemdikbudristek, maka nanti Bapak Ibu itu dianggap mengundurkan diri sehingga status Bapak Ibu menjadi P2 atau P3, bahkan bisa P umum seperti itu. Silakan dipertimbangkan baik-baik ya Bapak Ibu. Nah, lalu di tanggal 25 Oktober itu juga hingga tanggal 9 November itu juga dibuka pendaftaran ya, serta proses seleksi administrasi untuk P2 hingga P umum. Ini sekitar 16 hari ya. Lalu di tanggal 10 November hingga 11 November akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi bagi P2 hingga P umum. Itu akan diumumkan tanggal 10 hingga 11. Lalu akan ada masa sanggah tanggal 12 hingga 14. Di masa sanggah ini apabila terjadi kesalahan data, Bapak Ibu bisa melakukan sanggah ya. Terus akan dijawab pada tanggal 15 hingga 18 November. Seperti itu. Lalu di tanggal 20 November itu pengumuman pasca masa sanggah. Nah, ini ya. Jika terjadi kesalahan data,
Bapak Ibu bisa melakukan sanggah itu maksimal tanggal 14 ya. Nanti dari pihak SSC ASN atau panitia akan melakukan jawab itu maksimal tanggal 18 November. Nah, pengumuman pasca sanggah akan dilakukan tanggal 20 November. Lalu setelah diumumkan hasilnya, akan ada penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior bagi Bapak Ibu yang termasuk prioritas 2 dan prioritas 3 di tanggal 21 hingga 22 November. Lalu akan ada penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM yaitu di tanggal 23 hingga 27 November. Nah, setelah dinilai oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior, akan ditinjau ulang kembali oleh Dinas Pendidikan. Nah, lalu akan dilakukan pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu kurang lebih 11 hari antara tanggal 27 November hingga 7 Desember. Nah, selanjutnya akan ada pengumuman dan pemilihan formasi untuk prioritas umum. Nah, di sini bagi teman-teman yang baru mendaftar, yang belum ikut seleksi pada tahun 2021, itu akan memilih formasi pada tanggal 8 Desember hingga 12 Desember. Waktunya sekitar 5 hari. Lalu setelah pengumuman dan pemilihan formasi akan ada masa pengumuman daftar peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi. Ya, di sini nanti akan diumumkan teman-teman seleksinya di mana ya, tanggal 16 hingga 18 Desember. Lalu di tanggal 19 Desember hingga 20 Desembernya akan dilakukan pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, menggunakan tes CAT ya, dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, setelah seleksi pada tanggal 24 Desember hingga 4 Januari itu akan dilakukan pengolahan hasil nilai tes, lalu akan diumumkan pada tanggal 5 Januari hingga 6 Januari. Nah, seluruh kategori P1, P2, P3, dan P umum akan diumumkan tanggal 5 hingga 6 Januari. Nah, lalu akan ada masa sanggah. Di masa sanggah ini dilakukan apabila terjadi kekeliruan data seperti mungkin nilainya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan sanggah lagi tanggal 7 hingga 9 Januari. Ya, apabila ada selisih nilai, mungkin pas tes itu nilainya 80, tapi ketika pengumuman nilainya 70 itu bisa disanggahkan. Nah, lalu akan ada masa jawab sanggah itu tanggal 10 hingga 16 Januari. Dan terakhir, pengumuman finalnya nanti akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2023. Nah, itu tadi jadwal terkait seleksi guru ASN PPK tahun 2022. Sambil menunggu lamar SSC ASN, silahkan Bapak Ibu bisa mempersiapkan persyaratan dan berkas yang harus disiapkan. Nah, Bapak Ibu bisa dicek ini ya, terutama bagi Bapak Ibu prioritas umum atau kategori umum, itu silahkan mempersiapkan pas foto, surat pernyataan, scan KTP, scan ijazah asli dan transkripnya. Lalu ada sertifikat pendidik, ini bagi Bapak Ibu yang fresh graduate dan belum pernah mengajar dan tidak terdaftar di Dapodik, itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Jika belum memiliki sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu belum bisa mengikuti seleksi pada tahun 2022 ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang P umum tapi sudah mengajar dan terdaftar di Dapodik, itu bisa mengikuti tes seleksi pada tahun 2022 ini.
Nah, itu tadi untuk jadwal dan persyaratan yang harus disiapkan. Semoga pada tahun ini kita semua bisa diangkat menjadi guru ASN PPPK tahun 2022. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi silahkan Bapak Ibu selalu pantau website laman resmi ini ya, karena di laman ini merupakan tempat untuk memberikan informasi resmi terkait seleksi PPPK Guru tahun 2022. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.